Apa akhirnya food tray yang dipilih sebagai lini bisnis baru atau diversifikasi usaha baru? Kita kan juga mendukung program MBG ya dari pemerintah ya. Nah, menurut berita ini kan food tray ini kan dibutuhkan sekitar 82,9 juta ya. Baru terserap dikit ya, kita ambil sedikit bagian lah di program pemerintah ini. Jadi diversifikasi bisnis kita ini kan di kode KBLI 25992 itu kan industri peralatan dapur dan meja dari logam. Jadi bukan hanya food tray aja sih, kita akan produksi juga itu modern deep frying. Jadi kayak semacam alat masak modern yang kita kalau masak ikan asin atau kita masak ayam, tahu semua dalam satu wadah itu baunya dan rasanya tidak tercampur dan itu bisa menghemat minyak sekitar 30% lah. Nah, itu juga nanti akan kita jual ke MBG ya. Oke. Ini menarik begitu karena kita sepakat begitu ya bahwa MBG ini adalah potensi yang besar. Dilihat sebagai potensi yang besar buat Part, bahkan akhirnya Part memutuskan untuk diversifikasi usaha, menambah mesin dan lain-lain dan yang pastinya menambah SDM juga tentunya untuk lini usaha baru ini. Tapi ekspektasinya sebenarnya dari potensi program pemerintah pusat ini seperti apa sih Pak kalau dari Part sendiri? Kalau kita kan tetap fokus pada core bisnis kita ya di otomotif, elektronik sama sanitasi. Nah, diversifikasi ini kita berharap dapur MBG, program MBG ini bisa cepat jalan gitu kan. Itu kan semakin membutuhkan banyak food tray. Dengan membutuhkan banyak food tray itu apalagi CPL ini udah tingkat TKDN 97%. Itu bisa menyerap dari suppliernya, dari tenaga kerjanya, mungkin kita ada distribusi, kita menyerap solar, bensin segala macamnya, terus listriknya juga, full lah dukungan untuk pemerintah sih. Ekspektasi kita sih besar sekali ya di food tray ini sih. Di food tray ini sendiri ekspektasinya sangat besar. Sampai saat ini sudah ada 12 mesin produksi yang sudah beroperasi, betul Pak? Kira-kira mungkin boleh dijelaskan, diceritakan di produksi seperti apa dengan lini bisnis baru ini. Apakah memang ada strategi-strategi baru dengan penambahan lini bisnis baru ini? Kalau mesin yang kita invest ini itu pada dasarnya sama dengan mesin yang kita pakai di otomotif. Jadi satu hari food tray ini sudah mencukupi kuota untuk MBG-nya, mesin tersebut tuh tidak sia-sia, kita bisa pakai. Kita bisa pakai untuk segmen utama kita. Jadi tidak single line, maksudnya produksinya tidak hanya satu produk saja begitu ya? Karena gini, karena mesinnya ini kan bergantung sama cetakannya aja sih, dice-nya sih. Kalau food tray-nya sudah selesai, cetakannya saya copot, saya ganti untuk cetakan yang untuk otomotif atau elektronik atau sanitasi itu masih bisa dipakai mesinnya. Beda kalau saya beli mesin hidrolik ya. Kalau ini kan kita full pakai mesin stamping, stamping progresif. Baik. Nah, tapi kan tetap balik lagi bahwa tulang punggung dari bisnis Part sendiri adalah masih belum lepas dari spare part kendaraan atau otomotif atau lebih tepatnya mungkin dalam konteks ini adalah roda 2. Kondisi bisnis pada saat ini di penjualan kendaraan roda 2 yang akhirnya berpengaruh terhadap bisnis di Part sendiri seperti apa sih Pak? Apakah lagi baik-baik saja atau seperti apa? Kalau kita lihat dari revenue pertumbuhan ya year on year ya 2024 berbanding 2025 itu kita ada kenaikan sekitar 3,69% sih. Semester 1 2024 kita mencatat penjualan itu 137 miliar. Di 2025 semester 1 kita mencatat penjualan sekitar 142 miliar. Ada kenaikan sekitar 3,69% sih. Nah dengan diversifikasi usaha baru food tray dan juga yang berkaitan dengan MBG ini, apakah memang ada upaya atau ada fokus supaya portofolio dari Part ini bisa lebih seimbang? Ini kan 95% di otomotif nih Pak. Apakah memang ada usaha supaya bisa 50-50 begitu? Saya memang dari awal kita pisahin ya, utama dengan yang food tray. Food tray-nya sendiri saya udah buat satu line sendiri, jadi tidak mengganggu antara produksi food tray dengan produksi yang utama otomotif ini. Nggak kecampur gitu loh Dina. Memang sengaja saya udah pisahin sih. Untuk saat ini kalau untuk 50-50 saya rasanya sih belum sih ya. Mungkin 1-2 tahun kemudian begitu MBG berjalan normal semua, lancar semua, dapur MBG satu Indonesia sudah terbentuk semua, mungkin pemakaian food tray menjadi lebih banyak, keran impor di stop, semuanya menggunakan produk lokal, saya rasa buat 50-50 sih bukan suatu hal yang mustahil ya. Ini menarik. Bahwa tadi Pak Ayung bilang bahwa sebenarnya ada ekspektasi bahwa keran impor ini ditutup. Gimana nih Pak? Apakah memang dari Part sendiri berekspektasi bahwa pemerintah juga melindungi industri dalam negeri dengan menggunakan
food tray yang memang asli dari part misalnya begitu yang sudah 97% TKDN, atau seperti apa? Sebenarnya pada saat ini persaingan produk atau produsen food tray ini seperti apa sih Pak untuk masuk ke MBG ini terutama? Kalau saat ini sih menurut data ya, kebutuhan MBG tapi belum bisa terpenuhi oleh produsen lokal. Gitu. Secara angka ya? Secara angka. Oh tapi berarti bisa dikatakan bahwa memang istilahnya kuenya masih tersedia sangat besar. Kuenya masih banyak sekali, tapi kan harapan kita sebagai produsen lokal, apalagi ada jargon cintai produk dalam negeri, ya kita berharap sekali buat apa sih kita impor gitu kan? Kenapa nggak pakai produk lokal aja? Supplier lokal terbantu, produsen lokal terbantu, tenaga kerja terserap. Ya kan otomatis pemakaian listrik, BBM, semuanya kan mendukung program MBG ini kan untuk Indonesia juga ya. Buat apa sih duit lari keluar? Kenapa nggak berputar di Indonesia aja gitu? Itu harapan kita sih sebenarnya sih. Menurut Kepala BGN sekitar 82 juta kebutuhan food tray. Dan tadi Anda menyebutkan bahwa secara data sebenarnya kalau dari lokal ini masih belum bisa menyediakan sekitar 82 juta itu. Nah kalau dari part sendiri apakah kira-kira bisa dalam artian menambah kapasitas produksi untuk mengejar bahwa ya itu tadi supaya kita menggunakan food tray yang asli dalam negeri. Gini, kalau misalnya udah ada fix berita pasti keran impor di stop, saya rasa produsen lokal pun akan berlomba-lomba invest. Akan ngegas. Iya kan, akan berlomba-lomba invest. Mencetak food tray sesuai dengan standar BGN dengan kuantiti yang diharapkan oleh BGN. Tapi kalau misalnya belum ada kejelasan dari pemerintah, dapur impor, keran impornya stop apa enggak, mereka sudah invest, mesin, bahan baku, cetakan, tenaga kerja, tempat, segala macam. Ternyata impor masih diperbolehkan, ya sia-sia nanti itu. Kasihan juga sih produsen lokalnya sih. Gitu sih. Kalau dari part sendiri, saat ini targetnya kami itu 300.000 sampai 600.000 piece per bulan. Baik. Sistem yang nantinya akan mungkin bisa dikatakan akan diterapkan oleh part sendiri. Food tray sudah diproduksi, apakah memang akan ada komunikasi dengan pemerintah atau sebenarnya pendekatannya lebih ke masing-masing dapur, ke masing-masing sentra-sentra MBG di daerah? Seperti apa sih Pak rencananya? Mungkin untuk saat ini sih ke masing-masing dapur atau yayasan yang ditunjuk oleh BGN ya. Itu sih. Sudah berjalankah dan seperti apa kira-kira evaluasi? Udah jualan juga. Oh ya. Sudah? Udah ada ngerasain profit juga lah. Sudah merasakan profit. Berarti bisa dikatakan memang lini bisnis ini so far sesuai dengan ekspektasi ya.